Salam kasih dari Tuhan kita, damai di hati. Senang berjumpa kembali di dalam pekabaran firman Tuhan di saat ini. Kita bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan selama 1 tahun ini di penghujung tahun 2024. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan tetap menyertai kehidupan kita di tahun yang baru. Dan biarlah kiranya firman Tuhan selalu dimeteraikan melalui kuasa Roh Kudus di dalam hati kita. Kita akan masuk di dalam pekabaran firman Tuhan di saat ini, saudara-saudaraku, sebelum kita akan memulaikan segala tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan perenungan pekabaran firman Tuhan yang akan saya bacakan melalui pekabaran yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dengan topik di hari ini, Adam yang kedua. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 47. Firman Tuhan mengatakan, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Kita dengarkan keterangannya. Pada saat juru selamat memberikan kedamaian kepada jiwa, hati akan harmonis dengan firman Allah. Karena roh dan firman adalah dua hal yang sejalan. Tuhan memuliakan firman-Nya pada setiap persekutuan dengan manusia, karena firman itu adalah keinginannya sendiri, suaranya sendiri yang diungkapkan bagi manusia, dan dia tidak memiliki keinginan yang baru, tidak ada kebenaran yang baru di samping firman-Nya yang sudah ada untuk dibukakan bagi anak-anaknya. Jika engkau memiliki pengalaman yang indah yang tidak sejalan dengan ekspresi tuntunan firman Allah, engkau dapat meragukannya karena asalnya bukan dari atas. Kedamaian Allah datang melalui pengetahuan mengenai Tuhan yang diungkapkan oleh Alkitab. Jika kebahagiaan didapatkan dari sumber lain dan bukan dari mata air ilahi, hal ini merupakan kebahagiaan yang selalu berubah-ubah dan bermacam ragam. Tetapi kedamaian Kristus adalah kedamaian yang tetap dan mengikat. Kedamaian itu tidak bergantung kepada situasi kehidupan apapun, apakah kepada harta duniawi atau jumlah sahabat yang kita miliki. Kristus adalah mata air dari air kehidupan, dan kebahagiaan dan kedamaian yang datang daripadanya tidak pernah mengecewakan karena Ia adalah mata air kehidupan. Mereka yang percaya kepadanya dapat berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ada sebuah sungai yang aliran-alirannya akan menyukakan kota Allah, tempat suci dari bait yang maha tinggi. Mazmur 46 ayat 2-4. Kita memiliki alasan bagi rasa syukur yang tak berkeputusan kepada Tuhan, yaitu Kristus. Dengan penurutannya yang sempurna telah memenangkan kembali surga yang telah hilang akibat pelanggaran Adam. Adam telah berdosa dan keturunannya mengambil bagian dari rasa bersalah dan akibat dari pelanggarannya. Tetapi Tuhan memikul kesalahan dari Adam dan semua keturunan Adam yang mau datang kepada Tuhan, yang adalah Adam yang kedua, agar dapat lepas dari upah pelanggarannya. Tuhan mendapatkan kembali surga untuk manusia dengan memenangkan ujian di mana Adam telah gagal. Karena ia telah menurut hukum dengan sempurna dan memiliki hak bagi penebusan agar manusia dapat melihat bahwa mereka tidak akan bisa diselamatkan sementara melanggar hukum Allah yang suci. Mereka harus berhenti melanggar hukum dan bersandar pada janji Allah yang tersedia bagi kita melalui apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Iman dan Perbuatan halaman 148 sampai 149. Firman Tuhan mengatakan di saat ini, saudara-saudaraku, mengingatkan kita kembali pada permulaan penciptaan dunia ini, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan terlebih khusus, Tuhan menciptakan manusia yang pertama di Taman Eden, yaitu Adam.
Kenapa di firman Tuhan di saat ini selalu menceritakan tentang kisah nyata di dalam pekabaran firman Tuhan. Dan kisah ini yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White mengangkat kembali tentang kisah di mana Adam, hamba Tuhan ini jatuh ke dalam dosa oleh karena dia melanggar hukum Tuhan, dan di mana ketidakpenurutan itu, yang pertama itu yang diciptakan oleh setan di surga. Kemudian oleh karena ketidakpuasan dia menghancurkan sistem pemerintahan Allah di surga, dia mau menghancurkan seisi dunia ini melalui manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri, yaitu Adam. Dengan ketidakpenurutan Adam juga, Adam memberikan penyakit dosa itu, menurunkan penyakit dosa itu kepada keturunan-keturunannya, yaitu kita sekarang, manusia yang hidup hingga saat ini, yaitu merupakan keturunan Adam. Sehingga pekabaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 47 di sana dikatakan manusia pertama berasal dari debu tanah. Apa artinya? Ada inti, ada poin dari pekabaran firman Tuhan di saat ini yang mengingatkan kita kembali selalu. Tuhan mengingatkan posisi kita. Kita hanyalah debu tanah, tetapi Tuhan mengkhususkan kita manusia agar kita dapat melihat, agar kita dapat belajar dari citra Allah, dari gambar Tuhan yang menciptakan kita, walaupun kita diciptakan dari debu tanah, diciptakan dari suatu benda yang tidak memiliki artinya, tetapi melalui hembusan firman Tuhan, kita dikhususkan, kita boleh berarti di mata Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan mau menggunakan kita umat manusia yang berdosa ini untuk memperlihatkan kepada seluruh dunia, untuk memperlihatkan kepada setan yang telah menghancurkan sistem pemerintahan Allah yaitu kasih, untuk memperlihatkan kepada musuh Tuhan yaitu setan bahwa Tuhan memiliki umat-umat, Tuhan memiliki pasukan-pasukan yang dapat mengikut Dia dengan setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Melalui iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang menjadi juru selamat dan penebus kita dari cengkraman dosa itu, dari cengkraman setan untuk dapat membinasakan umat-umat Tuhan, di mana Tuhan mau menjadikan kita semua umat manusia adalah milik kepunyaannya. Kemudian dalam firman Tuhan dikatakan juga bersifat jasmani, ya Adam yang diciptakan dari debu bersifat jasmani, bersifat daging, dilahirkan dari daging manusia. Kemudian manusia kedua, siapa yang manusia kedua? Manusia kedua berasal dari sorga, yaitu Tuhan sendiri. Jadi walaupun Adam yang pertama ini gagal di dalam misinya, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya waktu di Taman Eden. Dunia diciptakan, dunia diberikan kepada Adam untuk menjadi suatu wadah, untuk menjadi suatu tempat agar Tuhan mendidik dia, agar Tuhan membina dia, menjadikan dia suatu objek di mana Tuhan mau memperlihatkan kepada seluruh dunia bahwa walaupun manusia diciptakan dari debu dan tanah, bisa mencerminkan tabiat Allah yang dapat digambarkan melalui hukum-hukum Allah. Apa itu hukum-hukum Allah? 10 hukum yang diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai, yang merupakan tabiat Allah, yang merupakan cerminan bagi manusia berdosa. Ketika kita lagi diingatkan kembali untuk membaca 10 hukum itu, kita akan melihat lebih jelas lagi dosa-dosa yang ada di dalam hati saya. Dosa-dosa yang ada di dalam hati saudara-saudaraku. Manusia tidak dapat melihat dosa-dosa itu, tetapi hanya Tuhanlah melalui cerminan hukum Allah kita dapat melihat berkas-berkas dosa di dalam hati kita. Kita akan melihat kecacatan tabiat kita ketika kita melihat karakter Allah melalui hukum Allah. Kemudian dalam firman Tuhan dikatakan di sini, jika kebahagiaan didapatkan dari sumber lain dan bukan dari mata air ilahi, hal ini merupakan kebahagiaan yang selalu berubah-ubah dan adalah kedamaian yang tetap dan mengikat. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita mengalami suatu kebahagiaan di atas dunia ini, ya tentunya ada sisi negatif dan sisi positif. Tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Realita kehidupan manusia menyatakan seperti itu. Ada hitam dan ada putih, ada gelap dan terang, ada baik dan ada yang tidak baik. Ketika kita diperhadapkan Tuhan mengalami suatu kebahagiaan, tentunya dikatakan dalam firman Tuhan, kebahagiaan yang selalu berubah-ubah.
Kebahagiaan yang ditentukan oleh situasi. Kalau saya di hari ini merasakan suatu hal yang bahagia, saya akan bahagia. Tetapi kalau besok saya sedih, ya saya sedih. Tuhan mengatakan bahwa kebahagiaan, kedamaian yang berasal dari Tuhan itu bukan seperti itu. Kebahagiaan atau kedamaian, sukacita dari Tuhan itu adalah di mana Tuhan tempatkan kita di suatu situasi yang tersulit pun, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bersukacita. Oleh karena apa? Kita mengalami terlebih dahulu perjalanan iman itu. Perjalanan iman dengan Tuhan tidak ada yang mudah tentunya. Tetapi kalau kita mau mengambil sisi positif dari pengalaman-pengalaman kebahagiaan yang Tuhan berikan tentunya di dalam kehidupan kita masing-masing, kita akan merasa damai walaupun dalam situasi sulit apapun itu. Kedamaian dari Tuhan tidak bergantung dari situasi, oh saya hari ini bahagia, besok saya sedih, saya bersedih. Tidak, ini menjadi pelajaran bagi saya karena terkadang saya pun bahkan kita semua ya umat-umat Tuhan, umat manusia tidak akan terlepas dari situasi seperti itu karena kita dilahirkan dari daging. Tetapi tidak menjadi alasan bagi kita saudara-saudaraku seperti Adam. Tidak menjadi alasan bagi Adam untuk tidak mencerminkan karakter Allah. Oleh karena dunia ini diciptakan Tuhan menjadi suatu wadah, tempat untuk kita dididik, diubah karakter kita sebelum kita dijemput Tuhan kita. Sebelum kita diambil, sebelum kita ditarik oleh pemilik kita yaitu Tuhan kita. Karena dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Kita akan menjadi umat-umat Tuhan, akan menjadi milik pusakanya yang paling berharga. Oleh karena dunia ini yang berdosa ini menjadi tempat kita untuk dilatih lagi. Walaupun itu sakit, walaupun latihan itu firman Tuhan itu setiap hari kita praktek dapat mengorek dosa-dosa ini dengan begitu sakitnya. Contohnya ketika kita diambil hak kita, ketika kita direndahkan, ketika kita dicemooh orang lain, itu merupakan suatu latihan di dalam kehidupan perjalanan iman kita. Oleh karena Adam yang pertama telah gagal menurut hukum Allah, yaitu gambaran dari citra Allah, gambaran dari hukum Allah, gambaran dari tabiat Allah itu sendiri. Sehingga Tuhan mau agar umat manusia yang sisa ini ya, sementara setan juga perangi, agar kita juga menjadi sekubu dengan dia untuk memerangi pemerintahan Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan juga bekerja keras bagi umat-umatnya yang benar-benar, yang Tuhan mau lihat hatinya untuk mengikut dia di dalam setiap kesesakan kehidupan. Karena Tuhan juga telah mengalami kesesakan-kesesakan itu di dalam kehidupannya ketika dia menjalani misinya di atas dunia ini. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak bersukacita di dalam kehidupan pelayanannya, di mana Bapaknya sendiri memberikan ladang penginjilan itu di dalam keluarganya, di dalam lingkungan kehidupannya. Dalam masa mudanya, Tuhan telah memikul tanggung jawab dalam keluarganya. Bahkan di dalam pelayanan, Bapaknya sendiri telah memberikan status hamba itu kepada anaknya sendiri. Ini menjadi pelajaran bagi kita saudara-saudaraku, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan kita. Kebahagiaan yang dunia percayakan bagi kita atau kebahagiaan yang dunia tawarkan kepada umat-umat manusia sekarang ini tidak akan abadi. Kebahagiaan itu hanya bersifat sementara dan kemudian kebahagiaan itu akan hilang. Tidak akan menjamin juga kebahagiaan kekal kita. Kita akan merasa sepanjang kehidupan kita ini akan merasa kosong. Karena apa? Tidak ada kehadiran Tuhan, Sang Maha Pencipta di dalam hati kita. Hanya ada apa? Sukacita dunia, kebahagiaan-kebahagiaan dunia yang kita kejar, sehingga kebahagiaan-kebahagiaan dunia itu yang ditawarkan oleh setan dapat merenggut nyawa kita pelan-pelan tapi pasti, yang dapat membunuh kita. Kita banyak melihat situasi yang nyata saat ini, banyak orang-orang yang bunuh diri oleh karena apa? Hampa, tidak ada Tuhan di dalam hati mereka. Mereka hanya mengejar kebahagiaan, tetapi untuk mengejar keselamatan mereka, mereka pun tidak tahu. Mereka tersesat oleh karena setan pun menyesatkan mereka. Setan membuat mereka menjadi buta dengan kebahagiaan-kebahagiaan dunia yang sesaat yang dimana setan tawarkan bagi manusia yang berdosa. Di sini dikatakan bahwa kedamaian itu tidak bergantung kepada situasi kehidupan. Apakah kepada harta duniawi atau jumlah sahabat yang kita miliki?
Kristus adalah mata air dari air kehidupan, dan kebahagiaan dan kedamaian yang datang daripadanya tidak pernah mengecewakan karena Ia adalah mata air kehidupan. Mereka yang percaya kepadanya dapat berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ada sebuah sungai yang alirannya akan menyukakan kota Allah, tempat suci dari bait yang maha tinggi. Puji Tuhan, firman Tuhan menguatkan kita kembali di dalam kitab Mazmur 46 ayat 2-4. Di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan tempat perlindungan umat-umat Tuhan yang lemah, yang bodoh. Oleh karena apa? Ketika kita melihat tabiat Allah, kita akan melihat dengan jelas kecacatan tabiat kita. Kita akan melihat dengan jelas ada dosa di balik mata hati kita. Ada saudara-saudaraku, Tuhan adalah tempat perlindungan di dalam kesesakan kehidupan kita. Kita akan menemukan Tuhan di dalam setiap kesesakan-kesesakan, di dalam pergolakan kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita. Kita akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian sejati itu di dalam Tuhan kita. Biarlah kiranya saudara-saudaraku, pengharapan di penghujung tahun ini boleh menjadi pengharapan kita di dalam kita menapaki tahun baru. Kita tidak akan terlepas dari segala tantangan kehidupan, tapi mari kita percaya bahwa kalau kita melihat ke belakang, bahwa penyertaan Tuhan, tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Walaupun kita masih muda atau sudah tua pun, Tuhan panggil kita untuk menjadi pengikutnya. Mari kita ikut Dia, oleh karena keselamatan hanya didapat di dalam Tuhan. Tidak ada keselamatan yang didapat melalui pemberian-pemberian duniawi yang ditawarkan setan juga kepada umat-umat Tuhan yang ingin mengikut Tuhan kita, yaitu Juru Selamat kita. Biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera boleh menjadi bagian kita. Mari kita temukan damai sejahtera itu di dalam Tuhan kita. Di dalam kesesakan-kesesakan kehidupan yang Tuhan mau izinkan kita mau melihat bahwa Tuhan begitu besar dari setiap permasalahan kehidupan kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.